Energi-energi yang kita gunakan untuk kegiatan tersebut bisa kita salurkan ke kegiatan yang lebih penting. Halo teman sinema, balik lagi bareng gue Andre. Kali ini gue akan bahas salah satu film yang tayang di Netflix yang berjudul Alive. Situasi yang tengah dihadapi di film Alive ini mirip sekali ya dengan situasi yang tengah dihadapi masyarakat dunia saat ini. Bedanya kalau di film Alive pandeminya berupa zombie, tapi di kehidupan nyata pandeminya COVID-19. Ada banyak sekali tips-tips bertahan hidup yang bisa kita pelajari dari Junwoo dan Kim Yoo Bin untuk bisa bertahan melewati pandemi. Sebelum mengetahui tips-tips bertahan di masa pandemi, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa pandemi COVID-19 ini dirasakan oleh semua orang. Nggak sedikit dari kita yang menganggap bahwa pandemi ini merupakan masa yang sulit dan penuh stres. Kita berada di situasi yang tidak pasti dengan angka pasien yang terus meningkat, tentunya kerap kali mendatangkan perasaan panik dan cemas. Misalnya, kita mengkhawatirkan atau mencemaskan mengenai kesehatan diri kita atau orang-orang terkasih, memikirkan tentang pekerjaan ataupun kondisi finansial. Nah, perasaan cemas yang berlebihan ini dapat merambat ke perilaku tidur dan makan yang menjadi kurang sehat, dan tentunya akan berdampak pada kondisi fisik dan mental kita. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk bertahan di kondisi seperti ini? Yang pertama, take care of yourself first. Kita nggak akan bisa membantu orang lain jika kondisi kita pun nggak lagi baik-baik aja. Maka dari itu, jagalah kesehatan fisik dan mentalmu terlebih dahulu. Kita dapat memulai dengan makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, rutin berolahraga, melakukan meditasi, dan menghindari alkohol maupun obat-obatan terlarang. Selain itu, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan agar kita tetap aman selama pandemi. Seperti yang bisa kita lihat di film nih, kalau Junwoo dalam menghadapi pandemi ini selalu memprioritaskan dirinya terlebih dahulu. Misalnya makanan untuk dirinya, melakukan aktivitas-aktivitas yang memang dia senangi. Tapi yang tidak bisa kita contoh adalah Junwoo ini malah lari ke alkohol dan obat-obat terlarang. Tips yang kedua adalah cari informasi yang tepat. Mencari informasi mengenai pandemi akan membantu kita untuk mengetahui tanda-tanda ataupun gejala serta tindakan pencegahan yang dapat kita lakukan. Tapi ingat, carilah informasi yang memang dapat dipertanggungjawabkan dan pastikan sumber informasinya dahulu. Serta cari informasi secukupnya saja ya, karena melihat terlalu banyak berita atau kabar-kabar negatif mengenai pandemi dapat membuat kita lebih merasa stres. Nah, kalau di film ini kita bisa lihat kalau Junwoo itu malah menghancurkan TV-nya di rumah sehingga ia kehilangan akses terhadap informasi. Ia jadi tidak mengetahui bahwa tim penolong akan segera datang ke apartemennya. Yang ketiga, tetap terkoneksi dengan orang lain. Meskipun terhadang jarak akibat pandemi, kita masih dapat bertukar kabar dengan keluarga dan kerabat, misalnya melalui video call. Kita dapat bercerita satu sama lain sehingga tidak merasa kesepian dan terisolasi di tengah pandemi ini. Hal ini akan membuat kondisi mental kita tetap terjaga. Seperti yang bisa kita lihat di film ini, ketika Junwoo akhirnya bertemu dengan Yoo Bin, dia merasa lebih semangat dan ingin bertahan untuk terus hidup. Yang keempat adalah membuat rutinitas. Membuat rutinitas dapat membantu kita lebih menghemat energi kita dan menyalurkannya pada hal-hal yang lebih penting. Misalnya, kita tidak perlu lagi memikirkan hari ini harus makan apa, terus hari ini harus mandi jam berapa, harus pakai baju apa. Energi-energi yang kita gunakan untuk kegiatan tersebut bisa kita salurkan ke kegiatan yang lebih penting, misalnya untuk pekerjaan. Selain itu, membuat rutinitas membuat kita tahu apa yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu dan membantu kita tetap produktif meskipun di rumah aja. Kalau yang bisa kita lihat dari kehidupan Junwoo selama isolasi ini, kita bisa melihat bahwa si Junwoo ini sudah mengatur hari ini harus makan apa, besoknya harus makan apa. Ia juga sudah mengatur jadwal tidur, kapan dia harus main game, dan kapan dia harus membuka handphonenya untuk melihat kabar berita.
Nah, itu tadi beberapa tips yang bisa teman sinema terapkan untuk bertahan di masa pandemi ini. Perlu diingat kembali bahwa pandemi ini merupakan masa yang sulit dan dialami oleh semua orang. Oleh karena itu, teman sinema nggak perlu merasa sendiri ya, dan terus semangat untuk bertahan melewati pandemi ini. Kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share, di-like, dan di-subscribe. Gue Andre, bye-bye.